Ya, ternyata kenaikan tidak lebih tinggi dari 18.20 dan itu sempat kami ingatkan di video kemarin. Kalau Anda simak secara detail, ada skenario yang saya selipkan di situ terkait dengan exit lebih dulu, baik itu cut loss atau bahkan mungkin katakanlah cuman selisih $1 saja, lalu kemudian biarkan dia turun sampai malam hari, dan di malam hari Anda bisa melakukan buy di bawah zona 18.10. Dan apa yang terjadi? Ternyata penurunan persis di area 18.05, dan saat data dirilis yang sangat lemah dengan Empire State Manufacturing Index dirilis minus 0,7 di bawah ekspektasi, kembali di bawah ekspektasi, dan itu membuat emas kembali rebound sampai zona 18.19. Nah, otomatis kalau seperti ini kita bisa melihat sulitnya untuk melakukan penembusan teritori 18.33, 18.34. Katakanlah di atas 18.30 itu sudah kembali mengalami tekanan. Dan ini mengindikasikan apa yang terjadi di bulan Juli sampai September memang terus-terusan menggerogoti atau bahkan menahan laju kenaikan tersebut. Tapi apa yang kita lihat di bulan November yang akhirnya tembus, maka itu pula yang akan kita nantikan. Mungkin saja di perkiraan saya adalah di minggu depan saat FOMC meeting. Ya, artinya investor akan tetap berhati-hati, berwaspada sampai nantinya diumumkan atau terkait dengan kepastian dari FOMC meeting minggu depan. Kalau memang ternyata mereka sudah melakukan kepastian itu, apakah rencana kenaikan suku bunga di bulan Maret itu akan terjadi atau tidak, lalu kemudian berapa besar, maka kemungkinan potensinya market mulai mengantisipasi ataupun mulai memperhitungkannya. Dan saya rasa market discount everything, dan itu yang terjadi sampai saat ini. Nah, terkait dengan pola pergerakan untuk hari ini, kurang lebih saya rasa akan mirip dengan apa yang terjadi kemarin. Jadi itu sebabnya kita mengincar area sell terlebih dulu. Kali ini kita balik, karena kemungkinan potensi penurunannya masih ada. Lalu kemudian ekspektasi pertama, kalau kemarin kita harapkan kenaikan, sekarang kenaikan diharapkan hanya relatif terbatas di bawah 18.18. Itulah sebabnya zona sell-nya cenderung lebih rendah. Kemudian penurunan sendiri, saya perkirakan mungkin akan bisa minimal menyentuh kembali 18.05 atau sedikit lebih rendah di kisaran 18.00 atau 18.02. Ya, ini agak sedikit riskan sebetulnya dengan area 1800. Karena apapun bisa terjadi, termasuk salah satunya tekanan kembali sampai 17.88, dan ini yang coba kita cegah. Tapi indikasi tersebut memunculkan skenario kemungkinan demand baru akan muncul di dua tahap. Apakah itu di area 1800-nya atau kemungkinan menunggu area 17.88, 17.86. Dan saya rasa akan sangat wajar kalau memang ternyata pola atau volatility dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat masih tetap bertahan dalam zona sideways, karena semua masih menantikan terkait dengan FOMC meeting minggu depan. Dan terkait dengan pergerakan harga minyak yang ternyata sudah mencapai zona $86 per barel. Wow, ini persis dengan apa yang kita perkirakan untuk kuartal pertama 2022 yang juga sempat dibahas dalam diskusi kita di bulan Desember yang lalu. Nah, tapi sayangnya memang ini kenaikannya sudah terlampau tinggi ya, sampai zona 86. Tapi hati-hati, terlampau tinggi adalah perspektif kita, bukan berarti angkanya sudah mentok di angka 86. Kita masih memiliki potensial target sampai area 90 atau bahkan $95 per barel. Tapi tentunya dibutuhkan sedikit trik yang harus digunakan untuk melakukan atau mengambil kesempatan tersebut. But anyway, saya mendapatkan laporan dari OPEC report ya, terkait dengan OPEC monthly report yang dirilis kemarin 18 Januari 2022. Di situ laporan menyebutkan terkait dengan adanya indikasi terkait dengan kebijakan moneter yang diusung oleh Bank Sentral dari Federal Reserve, lalu kemudian ECB, lalu kemudian BOE, Bank of England, atau bahkan BOJ sekalipun. Menurut mereka itu tidak akan mengganggu tingkat permintaan. Jadi pertumbuhan permintaan di tahun 2022 diperkirakan masih tetap meningkat, termasuk faktor ketidakpastian akibat COVID-19. So, kita akan lihat technical view untuk gold dan juga crude oil hari ini di tanggal 19 Januari 2022. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 19 Januari 2022 jam 12.14 waktu Indonesia bagian Barat, langsung tertuju pada DXY yang ternyata lebih tinggi daripada perkiraan kita kemarin, teman-teman. Dia menembus zona 50% yang juga termasuk resisten secara historical ya. Dan apakah ini bertanda bahwasanya penguatan dolar akan berlanjut atau tidak? Ya, kita lihat saja. Kalau memang ternyata dia tetap bertahan di atas 61.8% karena kita menggunakan Fibonacci retracement-nya dari area atas menuju ke bawah, maka kita asumsikan dia masih dalam pola tekanan. Tapi kalau memang ternyata next two candle
berarti harusnya dua candle kemarin atau dua candle sebelumnya itu tetap bertahan di atas, maka dia harusnya tetap mengalami kenaikan. Kita coba zoom. Ternyata dia dua candle memang sempat ada di atas, tapi dia sekarang kembali ke bawah. Nah, oke, kita asumsikan saja ini sebagai fake out terlebih dulu atau false breakout terlebih dulu. Kita tinggal tunggu dua candle berikutnya apakah dia sustain di bawah atau justru sustain di atas. Kalau ternyata dia sustain di atas, oke, berarti kita dapatkan dia polanya sedang mengalami kenaikan dan bisa saja mencapai teritori 100%-nya, dan itu berarti di teritori 96.378. Tapi kalau tidak, berarti kita asumsikan dia tetap dalam fase penurunan. Dan kita berharap dia akan bergerak di kisaran 61.8% sampai 38.2% sideway at least sampai nanti malam. Karena nanti malam praktis kita hanya menunggu data housing start dan juga building permits yang saya rasa ini tidak akan terlalu volatile dikarenakan market kecenderungannya menantikan FOMC meeting minggu depan. So, kita coba lihat dari pola pergerakan sampai nanti malam. Yang jelas kalau diperhatikan dari MACD-nya memang dia ada kecenderungan untuk tembus atau naik lagi ke atas karena ini masih cukup kuat ya. Tapi ya, anything could be happen di malam hari, persis dengan apa yang terjadi tadi malam setelah rilis data yang lemah atau jauh lebih lemah, justru gold kembali rebound secara cepat. Walaupun sayangnya memang kuatnya dolar menjadikan emas kembali melempem. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi daily-nya, candlestick kita lihat ternyata yang harusnya kemarin turun ternyata ditutup dengan big long bar atau long bullish candle. Saya gunakan saja teritori trend line seperti ini ya. Jadi saya gunakan yang garis miring dan kita akan lihat nih dalam beberapa waktu ke depan apakah dia akan sanggup untuk melewatinya apa tidak. Yang jelas ini berada di level 96.04. Oke, jadi itu catatan kita walaupun dia sekarang masih bisa disebut dalam pola kenaikan. Sementara kalau kita perhatikan lagi di sisi treasury yield yang ternyata memang dia mengalami kenaikan persis dengan dugaan kita, berarti kemarin kita dapatkan adalah dolar yang mengikuti treasury yield-nya dan akhirnya emas tertekan ya. Semuanya akibat dari ekspektasi kenaikan suku bunga ya. Technical view gold 19 Januari 2022 jam 12.20 waktu Indonesia bagian barat. Area high sekarang berada di 1814.70 dan low 1810.00, running price 1812.60. Masih tidak kemana-mana, range cukup sideway sekitar 4 poin ya, nyaris 5 poin atau 5 dolar lebih tepatnya. Dan kita perhatikan dari candlestick ternyata small candle kemarin ya langsung dibalas dengan ya ini adalah penurunan ya. Walaupun sebetulnya ini adalah hammer. Nah, hammer ini sebetulnya bisa juga mengindikasikan nantinya akan melucut ke atas teman-teman. Jadi hati-hati saja. Tapi untuk sementara waktu kita simpulkan saja ada double top di situ ya. Dan neckline-nya kemungkinan ada di teritori ini. Ini berarti level low-nya 1782. Ingat, kalaupun double top itu hanya peluang ataupun potensi. Yang harus dikonfirmasi adalah saat dia menembus zona neckline-nya. Jadi kalau ternyata dia tidak tembus, ya ini belum tentu dijadikan top ataupun double top. Tapi untuk sementara waktu kita perkirakan saja pergerakannya masih di antara areal range double topnya, yaitu 1830 sampai teritori supportnya 1782. Nah, tapi juga kita memiliki areal support trend line di sini, ya, yang saya tarik dari ini. Ternyata kita memiliki teritori 1795. Jadi kalaupun misalkan dia turun di bawah 1800, maka kemungkinan support berikutnya adalah di 1795. Nah, di area grafik yang sempat kita share tadi pagi, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ada Fibonacci retracement dari puncak ke terendah ya. Coba kita lakukan di grafik ini, maka kita akan dapatkan hal yang sama. Ada dua cara ya, naik atau dari areal high ke areal terendah. Saya ambil dari areal yang paling ekstrim saja, berarti dari 1876 sampai 1752, atau kalau sesuai dengan gambar itu masih di 1761 ya. Kenapa? Karena ini dianggapnya sebagai false breakout atau fake out, karena dia tidak ditutup sebagai real body-nya ada di bawahnya, melainkan ada di atasnya. Jadi kita akan memiliki 38.2% yang sama di 1805, persis dengan teritori ini ya, 1805. Oke, jadi perhatikan di situ. Kemudian ada MA 200, ada MA 200 yang harus diwaspadai. Kalau di sini Anda tinggal tambahkan saja, Anda tinggal tambahkan indikatornya, di situ ada moving average ya. Jadi kita masukkan moving average 200, lalu kemudian sedikit dipertebal supaya kita bisa mengantisipasi pergerakan selanjutnya. Dan ternyata ini adalah di level 1803.14 atau poin 13, anggap saja 1803.10, yang berarti kalau misalkan
ternyata dia mengalami penurunan, hati-hati saja kalau ternyata dia sampai tembus atau bahkan ditutup di bawah 18.03.10-nya ya. Kalau sampai itu terjadi, maka seperti biasa melintasi di bawah areal MA200, maka kemungkinan bearish lah yang lebih dominan. Walaupun sebetulnya bisa saja terjadinya nanti akan seperti ini. Artinya begitu dia tembus, next candlenya ada reversal candle, dan akhirnya dua candle berikutnya kembali ke atas. Nah, tapi sementara waktu kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, sementara kalau kita perhatikan lagi dari bagian yang lain, yaitu di grafik H4-nya. Ya, di grafik H4-nya sendiri, kemarin kita sudah sempat sebutkan ya, sempat singgung-singgung terkait dengan inverse head and shoulder yang kita nantikan. Berarti ini bagian left-nya, ini bagian head-nya, dan kemungkinan right shoulder yang kita nantikan dari pola penurunan. Walaupun sebetulnya kemarin harapannya sih sebetulnya ini sudah selesai ya, 18.05, lalu kemudian dia rebound. Karena dia sempat terjadi kenaikan sampai teritori 18.19 ya. Tapi sayangnya ternyata kembali tertekan. Oleh karenanya, sekarang kita coba ganti saja dengan areal ini. Nah, ini areal trend lainnya. Ini persis dengan areal yang kemarin kita gunakan sebagai patokan, yang ternyata juga membuat kecenderungan dia masih tetap dalam tekanan. Ya, betul sekali. Dia tidak atau gagal tembus. Kemarin saya sudah sebutkan. Nah, nextnya teman-teman, kalau perhatikan areal ini, maka kita akan dapatkan yang paling menakjubkannya adalah terkait dengan potensi. Ingat, ini masih potensi, bisa saja tidak terjadi. Nah, sebetulnya kalau melihat ini hampir mirip dengan trend channel. Tapi sayangnya kalau misalkan dilihat lebih seksama, bagian paling ujungnya dia semakin mengucut ya, atau makin mengecil. Nah, ini berarti kita dalam fase falling wedge. Di wedge-nya yang turun, tapi ingat penurunannya adalah penurunan terakhir, lalu kemudian nantinya akan diharapkan terjadi kenaikan dan konfirmasi saat dia tembus resisten. Ini penurunannya kembali tetap bisa dipertahankan sebagai inverse head and shoulder. Jadi kita lihatnya dari bagian left head dan right shoulder-nya di bagian ini. Ya, kita masih andalkan 50% dan 61.8%. Itu berarti 18.05 dan 17.99. Jadi kalau kita perhitungkan 1, 2, 3. Nah, ini ada keempat. Lalu pertama kali ini kita harapkan dia tertahan di 18.15, 18.19. Itulah sebabnya kenapa suggestion kami di pagi hari adalah melakukan sell terlebih dulu. Ya, walaupun seperti ini, kita inginkan polanya adalah sesuai dengan apa yang terjadi kemarin. Jadi biarkan dia turun dulu 18.15, 18.17. Kemudian nanti di pertahanan di bawah kita coba lihat lirik. Mungkin saja ini menjadi area inverse head and shoulder persis yang digambarkan ya. Inverse head and shoulder bagian left head dan bagian right shoulder-nya, berarti hitungannya sesuai di MA atau FR 61.8%. Nah, berarti di H1-nya kalau kita gunakan lagi area yang sama trend lainnya, nah ini nampak jelas ya, rejection, lalu ini swing high-nya diharapkan tidak lebih tinggi atau tidak tembus bagian trend lainnya, maka kita harapkan dia tertahan 15-an atau 18-an, sehingga kita masih bisa lakukan sell, dan akhirnya nanti kita tunggu saja level berikutnya. Ya, level berikutnya di mana? Level berikutnya adalah di teritori ini. Sehingga nanti kita akan dapatkan polanya, sebetulnya ada yang diharapkan alternatif pertama buy areanya di 18.02 sesuai dengan historical price. Kemudian area kedua kemungkinan 17.86. Ini dengan catatan ya, kalau ternyata support pertama ditembus gara-gara misalkan data nanti malam cenderung bagus, maka kita harapkan penurunan bisa berlanjut sampai maksimum 17.86. Lalu kemudian ya mungkin ini tailnya ada di kisaran 84 ya. Lalu kemudian nantinya diharapkan ini yang menjadi sinyal sebagai strong demand areanya. Tapi kalau misalkan ternyata relatif soft atau bahkan kecenderungannya lebih lemah seperti yang tadi malam terjadi, maka diharapkan di area 18.00, 18.02 kita bisa segera melakukan buy dan dia rebound. Ya, tentunya ini semua akan terjadi atau dilihat nanti malam. Oke, kemudian terkait dengan crude oil. Oke, ini yang kemarin saya ingatkan kepada Anda. Ternyata walaupun ada, ya katakanlah ini sinyal reversal, tapi ternyata ditutup dengan bullish candle, yang berarti kita bisa mengasumsikan bahwasanya kekuatan tren masih cukup besar untuk mengalami kenaikan. Dan hal ini dikarenakan adanya ledakan di pipa saluran antara Irak ke Turki, ya, dan itu adalah pipa yang menghubungkan atau menyambungkan ke lautan Mediterania. Dan itu adalah artinya pasokan akan terganggu, dan gangguan pasokan sementara demand yang tinggi, maka tetap itu akan menjadi sinyal positif untuk crude oil. Walaupun normalnya memang kita sempat memperkirakan kenaikan ini masih akan berlanjut sampai teritori 86 atau 87 yang paling dekat, dan juga 90-an ya.
Nah, ini kalau misalkan saya tarik garis, nah ini ya, jadi kita masih tetap dalam jalur kenaikan. Jadi diharapkannya adalah pola penurunannya hanya sekedar koreksi saja, lalu kemudian Anda bisa lakukan buy. Yang paling aman berarti Anda tinggal gunakan saja teritorinya yang paling dekat saja. Nah, ini ya berarti akan maksimum di 84.00 atau 84.65. Tapi yang lebih dekat lagi kalau misalkan Anda gunakan, maka Anda akan mendapatkan arealnya kurang lebih di teritori ini. Nah, ini ya, ini berarti sebetulnya sudah masuk dalam fase buy, tapi kita lihat ada 85.30-an atau 50-an, saya rasa cukup oke. Atau Anda bisa gunakan Fibonacci retracement. Anda boleh tarik dari sini yang menyentuh trendline. Nah, ternyata kalau kita perhatikan di sini 84.50-an ya yang cukup optimal. Sementara kalau dari sisi fundamentalnya, saya mendapatkan berita terkait dengan laporan bulanan ya. Ini dari OPEC, di mana laporan bulanan menyebutkan terkait, nah ini dirilis tanggal 18 Januari kemarin. Kebijakan OPEC cenderung menilai bahwasannya kebijakan tersebut tidak akan mengganggu dari apa yang disebut mereka sebagai pertumbuhan demand. Jadi mereka masih memperkirakan di tahun 2022 ini masih tetap terdukung dengan sangat baik. Jadi itulah sebabnya kenapa kita memperkirakan harga minyak dunia ini masih akan tetap mengalami kenaikan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.